Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024. Dan kalau kita melihat Pak Anies Baswedan ini memang punya banyak pengalaman terkait memimpin dalam sebuah birokrasi. Karena apa teman-teman? Dulu Pak Anies pernah menjadi rektor Paramadina. Ini adalah sebuah birokrasi di dunia pendidikan. Kemudian Pak Anies juga pernah menjadi Menteri Pendidikan. Kemudian dilanjutkan Pak Anies ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang didapat Pak Anies ini sebagai modal teman-teman untuk maju di 2024. Karena ada modal, yaitu modal pengalaman memimpin sebuah lembaga. Tidak hanya itu teman-teman, Pak Anies juga punya elektabilitas yang tinggi dari berbagai lembaga survei, menempatkan nama Pak Anies Baswedan ke dalam 3 besar calon presiden potensial di 2024. Di mana ada nama Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Jadi 3 orang ini selalu menempati ranking atas teman-teman untuk calon presiden 2024. Karena itu memang tidak salah kalau Pak Anies ini diunggulkan untuk menjadi presiden di 2024. Bahkan kalau kita lihat Partai Nasdem sudah menggelar rakernas, dan di dalam rakernas sendiri teman-teman nama Pak Anies direkomendasikan untuk maju di 2024. Kemarin juga ada rakernas PAN, ini juga mengusung, salah satunya adalah Anies Baswedan. Dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat, komunitas yang menginginkan Pak Anies maju di 2024. Nah, kali ini teman-teman, ada dorongan yang cukup kuat dari kader atau dari simpatisan Pak Anies Baswedan untuk segera mendeklarasikan Anies AHY maju di 2024. Jadi ada dorongan dari pecinta Anies Baswedan atau penggemar Pak Anies supaya segera dideklarasikan pasangan Anies AHY. Yang didorong itu adalah Partai Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari ramol.id. Nasdem, PKS dan Demokrat diusulkan deklarasi Anies AHY untuk Pilpres 2024. Menjelang perhelatan pemilihan presiden Pilpres 2024, suhu politik terus menghangat. Tidak saja di tataran elit politik, di grassroots pun ikut ambil bagian menentukan pasangan calon presiden Indonesia ke depan. Deklarator relawan aman Anies AHY Mania, Budi Santoso mengatakan pihaknya akan mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 nanti. Kami mendeklarasikan diri sebagai wadah relawan pemimpin baru Indonesia, yakni pasangan Anies Baswedan sebagai capres dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya, kata Hudi dalam keterangan Rabu 31 Agustus 2022. Dikatakan Hudi deklarasi dukungan kepada pasangan Anies AHY ini sebagai bentuk apresiasi Indonesia setelah kurang lebih 6 bulan sebelumnya melakukan gerakan turun ke bawah menyapa masyarakat. Hudi menegaskan Anies AHY adalah satu-satunya paslon yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Deklarasi ini didasarkan atas apresiasi masyarakat Indonesia setelah kurang lebih 6 bulan melakukan gerakan turun ke bawah. Mayoritas aspirasi masyarakat yang kita temui menginginkan Anies AHY sebagai pemimpin baru Indonesia yang terbaik, tuturnya. Atas dasar itu, relawan aman meminta agar para tokoh elit politik untuk mengedepankan kepentingan yang sama sebagai azas wawasan Nusantara. Lantaran menurut dia, keduanya memiliki mental kepemimpinan yang kuat dalam rangka merajut persatuan dan kesatuan Indonesia ke depan. Meminta agar Partai Nasdem, PKS, Demokrat untuk segera menentukan pilihannya dan mendeklarasikan pasangan Anies AHY
sehingga seluruh mesin struktur aman yang dibentuk segera dapat dipanaskan. Pungkasnya. Ini teman-teman terkait relawan Anies Baswedan, yaitu Aman Anies AHY Mania, yang menginginkan supaya 3 partai politik yang selama ini menjalin hubungan yang cukup baik dan rencananya mau mendeklarasikan sebagai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, agar supaya mendeklarasikan segera Anies AHY di 2024. Alasannya adalah untuk memanaskan mesin politik yang ada di Aman. Karena Aman ini sudah terbentuk di berbagai daerah yang tujuannya adalah mengusung Anies AHY maju di 2024. Karena itu minta supaya partai politik yang sudah ada chemistry, sudah ada kesepakatan antara Demokrat, kemudian PKS, Nasdem, supaya mendeklarasikan Anies AHY sebagai Capres dan Cawapres 2024. Dan ini menurut saya hal yang positif teman-teman, yaitu agar segera masyarakat tahu siapa sih sebenarnya pasangan yang akan diusung dari pihak Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, ini dinanti publik teman-teman, karena publik menginginkan supaya Anies AHY itu segera dideklarasikan. Nah, sekarang muncul dukungan dari Aman Anies AHY Mania yang menginginkan dan mendorong kepada partai politik yang selama ini sudah terjalin segera mendeklarasikan. Nah teman-teman, kalau kita melihat posisi Pak Anies sekarang itu kan masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi apakah elok misalkan Pak Anies ini langsung dideklarasikan oleh partai-partai politik untuk maju di 2024. Padahal Pak Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan sesuai dengan keputusan dari Kemendagri teman-teman, seorang gubernur atau pejabat daerah kalau sudah masanya akan selesai, sebelum 30 hari harus segera diberhentikan. Ini kalau kita melihat atau merujuk dari ketentuan Kemendagri. Jadi 30 hari sebelum itu selesai, itu sudah harus diberhentikan. Dan kemarin kita juga melihat teman-teman bahwa DPRD DKI Jakarta ini sudah bersepakat untuk menghentikan Pak Anies Baswedan di 13 September 2022. Yaitu 30 hari sebelum hari H, berhentinya Pak Anies ini diberhentikan duluan oleh ketentuan dari Kemendagri. Karena itu kemarin sudah bersepakat teman-teman anggota DPR menghentikan Pak Anies Baswedan di 13 September 2022. Padahal masa kerja Pak Anies itu di 16 Oktober 2022. Jadi ini teman-teman yang kadang menjadi pertanyaan, kenapa harus begitu ya? Kenapa kok diberhentikan maju? Padahal sesuai undang-undang ketentuannya Pak Anies selesai 16 Oktober, bukan 13 September. Tetapi ya seperti ini teman-teman, kalau merujuk pada ketentuan Kemendagri, 30 hari sebelum selesai itu sudah harus diberhentikan oleh DPRD setempat, termasuk DPRD DKI Jakarta. Dan kalau kita melihat apa yang kemarin disampaikan Pak Anies akan mengikuti teman-teman terkait aturan-aturan yang sudah ada. Misalkan seorang gubernur itu harus berhenti 30 hari sebelum masanya habis. Nah, kalau itu sudah ada ketentuan, tentu Pak Anies akan mengikuti. Walaupun mungkin menurut kita teman-teman, Pak Anies itu selesai sesuai dengan jadwal, yaitu 16 Oktober. Tetapi karena ada ketentuan baru, ya tentu saja Pak Anies akan mengikuti kalau itu aturan, selama aturan itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang diminta oleh pendukungnya supaya partai politik yang sudah ada chemistry kemarin untuk segera mendeklarasikan Anies AHY maju di 2024. Nah, sampai hari ini teman-teman belum ada tanggapan dari pihak Demokrat, PKS, maupun dari Nasdem. Kapan dia akan mendeklarasikan Pak Anies AHY di 2024. Tetapi menurut keterangan dari Surya Paloh teman-teman, dia akan mengumumkan calon presiden yang sudah kemarin itu direkomendasikan setelah terbentuk partai politik. Maka itu teman-teman, ini perlu segera untuk mendeklarasikan ini dukungan dari kader dari Pak Anies Baswedan untuk segera terbentuk koalisi kemudian mendeklarasikan Anies AHY untuk maju di 2024.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.